Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulu dengan saya Bang Amel, dan kali ini pastinya kita masih berada di lahan polybag untuk tanaman terong. Untuk hari ini usia tanaman memasuki kurang lebih 40 hari setelah pindah tanam, dimana untuk varietas sendiri Rosa F1 dari produk CAP 11, jenis hibrida F1 dengan keunggulan toleran virus dan juga layu. Dan alhamdulillah dulur, untuk hari ini untuk cuaca lumayan sedikit panas. Ini pagi hari sekitar jam 8-an ini untuk daun sudah agak layu sedikit karena untuk cuaca agak panas, dan ini sangat membantu terkait kebutuhan fotosintesis untuk daun dan untuk memaksimalkan pertumbuhan bakal bunga ataupun bakal buah. Jadi kalau sinar matahari cukup, maka untuk proses pembuatan bakal buah itu bisa sempurna dan pastinya tidak mudah rontok dulur. Di usia 37 HST kemarin kita baru saja aplikasi obat dan juga nutrisi untuk pencegahan jamur, kemudian hama seperti serangga dan juga kutu-kutuan. Nah, diantaranya untuk pencegahan jamur seperti pecak daun, kerak daun, dan juga busuk daun kita menggunakan fungusida dakonil dengan panatif chlorothalonil. Untuk hasil dulur, ini untuk kondisi daun masih mulus, tidak terdampak yang namanya pecak daun ataupun sejenisnya. Kemudian untuk pencegahan hama serangga dan juga kutu-kutuan, diantaranya pencegahan serangan hama belalang, ulat, dan juga kutu-kutuan, terutama kutu kebul. Kemarin kita menggunakan yang pertama insektisida dangke sebagai pengendali ataupun mencegah hama belalang dan juga ulat. Untuk pencegahan kutu-kutuan seperti kutu kebul, kita menggunakan insektisida avidor. Untuk bahan aktifnya itu imidacloprid dulur. Untuk hasil ini sejauh ini masih aman dari serangan yang namanya kutu kebul, dan ini masih hijau royo-royo dulur. Dan yuk kita lihat kondisi tanamannya lebih dekat seperti ini dulur. Jadi untuk bakal buah di pang pertama sudah menjadi buah muda seperti ini juga buah muda. Kemudian ini dulur, ini buah muda, dan ini sudah disusul bakal buah baru di pang kedua dulur. Kita lihat lainnya dulur. Nah, ini bakal buah muda di pang kedua. Terkait kondisi buah, kalau kita cermati untuk buah sendiri, ini untuk tangkai itu rata-rata panjang dulu. Kita lihat lainnya, ini untuk tangkai panjang, dan ini pun juga lumayan panjang. Biasanya kalau tangkai buah itu panjang itu dominan buah terong itu panjang, tidak bentuk. Ini pun untuk bakal buah berikutnya juga tangkai lumayan panjang dulur. Ini pun juga panjang. Kemudian terkait buah, untuk buah muda dulur, kalau kita cermati untuk kondisi buah, untuk tekstur buah ini kalau muda sedikit ada lekukan ataupun pipi sedikit. Kita lihat aja dulu. Nah, ini kayak ada lekukan. Kemudian lainnya, nah ini dulu, ini pun juga seperti ini, terlihat ada lekukan, lengkungan. Dan kalau sudah besar ini akan lurus, tidak ada yang namanya lekukan lagi. Ini dulu ini terdapat lekukan, dan kalau sudah agak besar ini dominan lurus dulu. Untuk warna buah sendiri untuk varietas ini kalau kita cermati sedikit mirip varietas princess, jadi tidak terlalu gelap, dan ini untuk kecerahan sudah lumayan dulur. Ini karena kamera yang kurang terang. Ini kalau pakai HP yang bagus ini warnanya terlihat terang dan mengkilap dulur. Dan ini pun untuk bakal buah yang baru atau berikutnya juga hampir sama untuk warnanya. Ungunya agak sedikit terang, tidak begitu gelap. Terkait aplikasi nutrisi terakhir kemarin di usia 37 SC, kita menggunakan 3 nutrisi dulur. Yang pertama asam amino dari produk Microbo, kemudian Pupospat Hypos 45, yang ketiga kita mencoba menambahkan POC guano booster. Untuk hasil dulur, yang pertama itu untuk
bunga ini sudah menjadi bakal buah dan tidak merontok, dan kemudian disusul bakal bunga baru. Kita lihat lainnya dulur, ini pun bakal bunga sudah menjadi bakal buah. Kita lihat kembali, ini bakal buah baru, kemudian ini lagi bakal buah baru, dan ini tidak rontok walaupun hujan itu setiap sore ataupun malam dulur. Kemudian terkait kegiatan hari ini dulur, kita buka dulu schedule perawatan sederhananya di usia tanaman 40 hari setelah tanam. Kita kembali ke aplikasi perawatan pengecaran pupuk, ini yang ke-8 dulur. Sama di usia 35 kemarin. Yang pertama hari ini kita masih menggunakan pupuk NPK masa pertumbuhan dulur, kemudian yang kedua pupuk kalsium, dan ketiga agen hayati. Untuk tujuan aplikasi masih sama seperti kemarin. Pertama untuk memaksimalkan pertumbuhan batang, daun, dan juga buah. Yang kedua menjaga kinerja akar dan perkembangan akar dari serangan bakteri negatif. Untuk waktu aplikasi kita ambil di pagi hari dulur, karena untuk sore itu di daerah kita sudah sering yang namanya turun hujan. Kemudian untuk contoh racikannya, maaf ini agak ngeblur. Pertama untuk NPK kita masih menggunakan produk Nutricor, ini NPK masa pembuahan. Kemudian kalsium kita masih menggunakan Kalbor, dan untuk POC agen hayati kita masih menggunakan Florawan. Untuk materi sudah kita siapkan dulu dan seperti pada schedule. Yang pertama untuk NPK kita menggunakan NPK Nutricor, ini NPK masa pembuahan. Untuk kandungannya seperti biasa, untuk N ini 10% nitrogen, kemudian P fosfat 8%, dan K kalium 12%. Terdapat kandungan kalsium 12% dan sulfur 8,5%. Juga terdapat unsur mikro dan PE trace element. Yang kedua kalsium, kita masih menggunakan dari produk Kalbor. Untuk kandungannya dulur, CaO kalsium oksida 55% dan B boron 80%. Kemudian yang terakhir untuk agen hayati seperti pada schedule kita masih menggunakan dari produk POC Florawan. Jadi untuk NPK Nutricor ini untuk memaksimalkan pertumbuhan batang, kemudian daun, jadi daun bisa semakin melebar dan batang juga cepat membesar. Kemudian untuk kalsium Kalbor ini untuk memaksimalkan pertumbuhan akar baru, kemudian pupus baru, dan juga untuk tangkai buah itu tidak mudah rontok dulur. Yang untuk agen hayati Florawan ini untuk menjaga perkembangan akar tanaman dari serangan bakteri negatif. Jadi tanaman tidak mudah yang namanya terserang penyakit layu bakteri dan juga layu fusarium. Karena waktu sudah agak mepet dulur, agak sedikit siang, ini kita skip videonya terkait racikan pupuk. Namun kita jelaskan sedikit untuk dosis pupuk. Untuk air kita masih menggunakan 20 liter air. Untuk dosis pupuk yang pertama untuk NPK Nutricor ini hari ini kita menggunakan 3 sendok makan, karena kalau kemarin di 35 ST kan 2 sendok makan, kita tingkatkan menjadi 3 sendok makan. Untuk kalsium Kalbor masih sama dulur, 1 sendok makan. Dan untuk POC Florawan masih sama, 4 tutup botol. Untuk tekanan air 20 liter. Dan yuk langsung kita aplikasikan bareng-bareng. Jadi untuk interval aplikasi pupuk ini dulur, dari awal tanam itu kita dengan interval 5 hari sekali di pagi hari. Untuk dosis aplikasi pupuk itu masih sama dulur, kita menggunakan lebih 100 ml per batang tanaman. Buat teman-teman ataupun sedulur yang mungkin masih tahap belajar terkait aplikasi pupuk, kalau bisa jangan sampai terkena daun dulur, karena bisa terbakar ataupun gosong untuk daunnya. Aplikasi unsur hara fosfat, kalium, kalsium, dan juga boron sangat diperlukan untuk tanaman terong masuki masa bungaan ataupun pembuahan. Satu manfaat dari aplikasi tersebut adalah memaksimalkan pertumbuhan bakal bunga dan juga bakal buah, dan pastinya mencegah kerontokan bakal bunga dan juga bakal buah, terutama di musim penghujan. Buat dulur-dulur yang mungkin masih tahap pemula, monggo dipraktekkan, dan kita jumpa lagi di video berikutnya.